Ahmad Sahroni, politisi Partai Nasdem, dikenal luas sebagai Crazy Rich Tanjung Priok karena kisah hidupnya yang inspiratif dan penuh warna. Lahir dan besar di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sahroni memulai perjalanan hidupnya dari bawah, bahkan pernah bekerja sebagai sopir truk tangki dan cleaning service sebelum akhirnya menapaki dunia bisnis dan politik. Karier politiknya menanjak pesat hingga ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, sebuah posisi strategis yang membawanya berperan dalam pengawasan hukum, HAM, dan keamanan nasional. Di lingkungan Partai Nasdem, Sahroni juga dikenal sebagai figur yang loyal dan pekerja keras, sehingga dipercaya sebagai sekretaris fraksi Nasdem di DPR. Ia terkenal dengan gaya bicara blak-blakan, tidak ragu menyampaikan pendapat secara terbuka, baik di ruang sidang maupun di media sosial. Sikapnya yang transparan dan aktif di berbagai platform digital membuatnya mudah diakses oleh masyarakat, sehingga ia kerap menjadi sorotan publik. Namun, keaktifan ini juga membuatnya sering terlibat dalam perdebatan panas dan kontroversi. Di DPR, Sahroni memegang peran penting dalam bidang hukum dan HM, menjadi salah satu tokoh yang kerap tampil vokal dalam rapat-rapat penting. Ia dikenal tegas saat mengkritisi kinerja lembaga penegak hukum, serta aktif memperjuangkan isu-isu keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Popularitasnya juga didukung oleh citra sebagai pengusaha sukses. Ia dikenal memiliki koleksi mobil mewah dan gaya hidup glamor, yang semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu wajah utama Partai Nasdem. Namun, di balik kemewahan itu, Sahroni tetap menonjolkan sisi pekerja keras dan kepedulian sosial, sering terlibat dalam kegiatan amal di kampung halamannya. Meski begitu, sikap lugas dan keterbukaannya kadang menjadi bumerang. Beberapa pernyataannya yang kontroversial, terutama saat membahas isu-isu sensitif, membuatnya kerap menuai kritik tajam dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar parlemen. Sebelum kontroversi terbaru, Sahroni dikenal sebagai anggota DPR yang vokal dan berani, terutama dalam rapat-rapat dengan lembaga penegak hukum. Ia sering mempertanyakan kebijakan dan keputusan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, sehingga mendapat apresiasi sekaligus tantangan dari rekan-rekannya. Namun di dunia politik yang dinamis, satu pernyataan saja bisa mengguncang posisi yang selama ini tampak kokoh. Kontroversi terbaru yang melibatkan Ahmad Sahroni menjadi bukti bahwa perjalanan karier politik tidak pernah lepas dari sorotan dan tantangan besar. Kontroversi mencuat setelah pernyataan Sahroni pada 20 Agustus 2025 mengenai gaji anggota DPR yang ia sebut biasa sebenarnya. Ucapan ini langsung menjadi sorotan publik dan media, memicu perdebatan di berbagai platform sosial. Banyak yang bertanya-tanya apa maksud dibalik kata biasa tersebut, mengingat posisi anggota DPR sering dikaitkan dengan pendapatan besar dan berbagai tunjangan. Sahroni sendiri mengaku ingin meluruskan persepsi publik soal besarnya pendapatan anggota dewan, menegaskan bahwa gaji mereka tak semewah yang dibayangkan oleh masyarakat luas. Ia menekankan bahwa banyak tanggung jawab dan pengeluaran yang harus ditanggung anggota DPR, mulai dari biaya operasional, kegiatan reses, hingga kebutuhan konstituen di daerah pemilihan. Menurutnya, gaji pokok yang diterima anggota dewan memang tidak sebesar rumor yang beredar, dan sebagian besar digunakan untuk mendukung tugas-tugas mereka sebagai wakil rakyat. Namun, penjelasan ini tidak serta-merta meredam reaksi publik. Banyak masyarakat merasa bahwa anggota DPR tetap memiliki privilege dan fasilitas yang jauh di atas rata-rata pekerja Indonesia. Di sisi lain, beban kerja dan tanggung jawab anggota dewan memang besar, namun publik menilai transparansi dan empati jauh lebih penting di tengah situasi ekonomi yang sulit. Kata biasa justru memicu kemarahan, dianggap tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tertekan. Banyak yang merasa pernyataan itu menunjukkan kurangnya empati dari wakil rakyat terhadap realitas hidup sehari-hari. Publik menilai pernyataan tersebut meremehkan perjuangan masyarakat yang harus berhemat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi. Diskusi di media sosial pun semakin panas, dengan banyak warga yang membandingkan penghasilan mereka dengan anggota DPR. Di saat harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, komentar seperti ini terasa sangat tidak empatik dan menambah jarak antara rakyat dan wakilnya di parlemen. Banyak yang berharap anggota DPR lebih memahami dan merasakan langsung kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Satu kalimat Sahroni pun menjadi pemantik gelombang reaksi yang tak terduga, memperlihatkan betapa sensitifnya isu kesejahteraan dan keadilan sosial di mata publik Indonesia saat ini. Gaji pejabat publik selalu jadi isu sensitif karena ekspektasi moral yang tinggi dari masyarakat. Anggota DPR dianggap harus memperjuangkan rakyat, bukan sekadar menikmati fasilitas. Ketika pendapatan mereka dinilai jauh di atas rata-rata, muncul jurang kepercayaan antara rakyat dan wakilnya. Kurangnya transparansi soal tunjangan dan fasilitas memperkuat kecurigaan publik. Setiap pernyataan soal gaji akan selalu diuji dengan standar moral dan empati. Pernyataan Sahroni pun langsung bertabrakan dengan sentimen keadilan sosial yang dipegang masyarakat. Setelah pernyataan Sahroni viral, media sosial langsung dibanjiri kritik, meme, dan diskusi panas. Dalam hitungan jam, ribuan komentar bermunculan di berbagai platform, mulai dari Twitter, Instagram, hingga Facebook. Warganet saling berbagi tangkapan layar, membuat meme sindiran, dan menulis utas panjang yang membedah pernyataan tersebut dari berbagai sudut pandang. Banyak yang merasa pernyataan itu sangat tidak sensitif, apalagi di tengah situasi ekonomi yang sulit bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Warganet membandingkan gaji DPR dengan upah minimum dan kondisi pekerja informal. Mereka menyoroti jurang besar antara penghasilan anggota dewan dan realitas yang dihadapi pekerja harian, buruh, hingga pedagang kecil. Banyak yang menulis, bagaimana mungkin pejabat bicara soal gaji, sementara rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok. Isu ketimpangan ekonomi pun kembali mencuat, memperkuat sentimen ketidakpuasan publik. Banyak yang menilai Sahroni tidak peka dan kehilangan kontak dengan realitas rakyat. Kekecewaan ini terlihat jelas dari berbagai video reaksi, komentar pedas, hingga diskusi di grup-grup WhatsApp keluarga. Sebagian masyarakat merasa suara mereka tidak didengar, dan pejabat semakin jauh dari kehidupan sehari-hari rakyat biasa. Pengamat dan aktivis juga mengecam, menyebut pernyataan itu blunder politik. Mereka menilai, di era keterbukaan informasi, ucapan pejabat publik harus lebih hati-hati. Aktivis menegaskan, pernyataan seperti ini hanya memperlebar jurang kepercayaan antara rakyat dan wakilnya di parlemen. Tekanan publik semakin besar, menuntut pertanggungjawaban nyata, bukan sekadar klarifikasi. Petisi online bermunculan, aksi protes digelar di berbagai kota, dan masyarakat menuntut perubahan nyata dalam sikap dan kebijakan para pejabat. Media massa terus mengangkat isu ini, memperkuat tekanan pada Sahroni dan Partai Nasdem. Setiap hari, berita utama dan talk show politik membahas dampak pernyataan tersebut, menyoroti respons partai dan langkah-langkah yang diambil untuk meredam kemarahan publik. Kritik tak hanya soal nominal, tapi juga soal empati dan kepekaan pejabat publik. Banyak yang menuntut agar para wakil rakyat lebih memahami beban hidup masyarakat dan tidak sekadar berbicara dari balik meja kekuasaan. Isu ini pun menjadi ujian besar bagi citra partai dan kepercayaan masyarakat. Bagaimana Partai Nasdem dan Sahroni merespons akan sangat menentukan apakah kepercayaan publik bisa dipulihkan atau justru semakin terkikis di tengah gelombang kritik yang terus bergulir. Menyadari besarnya reaksi, Sahroni segera mengklarifikasi lewat media dan media sosial. Ia menegaskan tak bermaksud meremehkan, hanya ingin menjelaskan banyaknya pengeluaran anggota DPR. Sahroni menyebut biasa, merujuk pada sisa pendapatan setelah berbagai biaya. Ia meminta maaf secara terbuka atas kata-kata yang menyinggung publik. Namun, klarifikasi ini dinilai terlambat. Opini publik sudah terlanjur negatif. Banyak yang melihat permintaan maafnya sebagai pembelaan, bukan penyesalan tulus. Tekanan agar ia bertanggung jawab secara politik pun semakin menguat. Kontroversi Sahroni menjadi ujian berat bagi Partai Nasdem. Tekanan publik dan internal partai menuntut tindakan tegas demi menjaga citra partai. Nasdem dihadapkan pada dilema mempertahankan kader penting atau menjaga kepercayaan publik. Rapat-rapat internal digelar, menimbang risiko politik dan dampak jangka panjang. Suara dari dalam partai mulai mendesak agar ada sanksi nyata. Nasdem sadar, membiarkan masalah ini berlarut hanya akan memperburuk krisis. Keputusan harus segera diambil untuk menunjukkan komitmen pada etika dan aspirasi rakyat. Partai tak bisa lagi menunda langkah tegas. Akhirnya, Nasdem resmi mencopot Sahroni dari posisi Wakil Ketua Komisi TI DPR.
Keputusan ini diumumkan sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan upaya memulihkan kepercayaan publik. Sahroni kehilangan pengaruh dan panggung utama di parlemen. Fraksi Nasdem menegaskan langkah ini sebagai komitmen menjaga etika dan martabat DPR. Bagi Sahroni, ini adalah pukulan berat dalam karier politiknya. Ia harus membangun kembali kepercayaan, baik di partai maupun di mata publik. Keputusan ini menutup babak kontroversi, tapi membuka tantangan baru bagi Sahroni. Pencopotan Sahroni berdampak besar bagi dirinya dan Nasdem. Ia kehilangan panggung strategis dan harus bekerja keras untuk memulihkan citra. Stigma tersandung ucapan akan membayangi karier politiknya. Nasdem diuntungkan secara citra dengan menunjukkan ketegasan dan responsif terhadap kritik publik. Namun, keputusan ini juga berisiko menimbulkan ketegangan internal partai. Nasdem harus menjaga soliditas dan memastikan tidak ada perpecahan di dalam. Keseimbangan antara ketegasan eksternal dan harmoni internal jadi kunci. Krisis ini jadi pelajaran penting bagi partai dalam menghadapi tekanan publik. Kasus Sahroni jadi pelajaran penting soal komunikasi publik bagi pejabat dan politisi. Setiap kata harus dipilih dengan cermat, memperhitungkan sensitivitas dan realitas masyarakat. Jurang persepsi antara elit dan rakyat bisa berakibat fatal jika tak dijembatani dengan empati. Media sosial memperkuat suara publik, memaksa partai dan pejabat untuk lebih akuntabel. Menjadi wakil rakyat adalah amanah, bukan hak istimewa. Integritas dan kepekaan harus selalu diutamakan dalam setiap tindakan dan ucapan. Kisah Sahroni adalah pengingat kata-kata bisa membangun, tapi juga bisa meruntuhkan karier politik.